ada yang beda, tetapi ya kita hadapi saja semuanya kan ya. Yang paling penting adalah tadi niatnya adalah kita untuk selalu memperbaiki diri kita ya Kak. Apa ya? Ya belajar menjadi Catherine Wilson yang jadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun gitu, lebih kusuk lagi ibadahnya. Terus insya Allah ini tanggal 3 mau berangkat ibadah umroh, doain ya teman-teman. Jadi menjalankan ibadah umroh di tanah suci. Ada doa khusus yang dibawakan Banyak. Salah satunya jodoh yang baik ya, jodoh yang terbaik ya. Terus yang pastinya minta kesehatan, umur panjang, apalagi ibu saya juga lagi kurang sehat ya, jadi benar-benar sedih. Pengen doa aja yang terbaik. Atas perubahan-perubahan yang sudah dilalui sampai awal detik ini yang luar biasa, mau umroh segala macam, mengalami rasa sakit, pernikahan segala macamnya. Iya. Satu harapan yang selalu menemani Pak. Iya. Mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan dosa-dosa Catherine yang yang udah lalu jangan sampai terulang lagi. Pokoknya penyesalannya sih banyak ya, pastinya pengen jadi lebih baik lagi lah. yang berbeda di tahun ini apa? Yang tahun ini yang berbeda apa ya? Apa dong yang berbeda? Menjalaninya sendiri ya, insya Allah tahun depan udah ada pasangan ya. Belum, makanya pengen berdoa yang kusuk. Apa? Trauma sih enggak, yang pasti ya gimana sih tiap ya gagal ya. Catherine sih maunya jangan sampai di situ ya, maksudnya harus bangkit lagi, harus coba lagi gitu. Dan Catherine yakin pasti Allah sudah menyiapkan seseorang, tapi ya tinggal tunggu waktunya aja. Nanti lebaran di Mekah ya? Enggak, lebaran balik ke Jakarta. Pak ini udah berhijab nih, pas sudah udah berhijab lagi atau memang hanya menghadiri acara aja terus bersiap? Masih dalam proses belajar. Doain aja biar biar hatinya tetap, biar istiqomah. Tapi memang selama ini masih belum yakin kan, maksudnya kan Masih belajar, masih banyak belajar. Jauh ini gimana Kak? Nyaman Kak? Ya itu masih ya karena masih belajar ya, maksudnya berusaha untuk bisa nyaman sih. Berarti kan struggle-nya sendirian masa caranya gimana sih Kak? Ya pasti sih sedih, pasti sih ngerasa kehilangan, kesepian, tapi ya harus ya harus kuat ya, maksudnya memang ini udah takdir ya, maksudnya jadi ya berusaha untuk ikhtiar aja, berusaha untuk bersyukur aja. Usia baru Kak kemarin Kak seperti apa? Iya, baru ulang tahun kemarin. Alhamdulillah, nggak nyangka ya udah 45 ya. Alhamdulillah, kemarin baru hari tanggal 25. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan. Semoga keinginan-keinginan, doa-doanya bisa tercapai. Amin. Maknai usia 45 tahun seperti apa Kak? Sudah matang ya, sudah dewasa, jadi harus bisa lebih baik lagi, lebih sabar, lebih menyikapi segala sesuatunya harus lebih dewasa. Apalagi yang pengen dicari Kak? Iya, itulah jodoh ya. Amin, makasih ya. Kriterianya Belum. Belum, doain ya. Masih harus lebih selektif lagi. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada kegagalan lagi. Aku pokoknya terima aja, Allah kasih yang gimana deh, yakin aja. Ya, makasih teman-teman. Assalamualaikum. wilayah Kota Bandung. Tapi kita juga berkesempatan untuk kemudian mengunjungi teman-teman saudara-saudara kita sekarang sedang kesusahan ya. Berbagai wilayah termasuk di Karawang dan KBB kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita yang mengalami kesulitan di Ramadan ini diberikan kemudahan, kemudian dikeluarkan dari segala permasalahan yang ada. Tapi yang paling penting adalah kita niatkan di bulan Ramadan ini adalah semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa setiap langkah kita selama ini selalu disibukkan dengan urusan duniawi, sekarang saatnya kita fokus lebih banyak adalah kegiatan kita. Nah, saya bersyukur karena di dalam setiap kegiatan Ramadan ini anak-anak yatim dimuliakan, doa diberikan kebahagiaan dan lain-lain. Ini membuat bahwa Ramadan ini selalu menjadi sesuatu yang baik. Oleh karenanya seperti saat ini saya hadir di
bilatnya Edis gitu ya, Masya Allah gitu, beliau juga memuliakan anak yatim. Jadi berbagai kegiatan sampai saya diundang di kegiatan-kegiatan Ramadan, semuanya juga melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, ada berbagi dalam bentuk yang nyata seperti misalkan membuat MCK gitu ya, ada yang kemudian menyambut anak yatim dan lain-lain. Saya kira ini adalah momen yang spesial. Tapi Ramadan kali ini seperti apa nih? Mungkin ada yang beda gak sih Ramadan tahun ini? Ada yang beda, tetapi ya kita hadapi saja semuanya kan ya. Yang paling penting adalah tadi niatnya adalah kita untuk selalu memperbaiki diri. Ya kan? Terima kasih. Anak gimana Bu? Anak-anak Ramadan juga kali ini. ini tahun ini menjalankan ibadah puasa ini sendiri. Karena enggak sih, biasa aja karena kan saya juga nggak ada mama juga, saya di rumah, jadi biasa aja. Maksudnya nggak ada yang berbeda. Biasa aja. Atau maksudnya seperti itu diizinkan. Enggak, kita biasa aja. Terima kasih ya. Tindakan untuk hysteroscopy, polipektomi, DNC sama endometrial section. Nah, mungkin cara dokter gitu ya untuk mengartikan 4 tindakan operasi itu seperti apa gitu? Ya, jadi kalau kita bicara masalah hysteroscopy, itu adalah suatu prosedur tindakan minor surgery, yaitu adalah kita ingin memeriksa kondisi rongga rahim atau rongga uterus. Nah, mau melihat di dalamnya ada apa. Nah, itu kita biasa menggunakan teropong yang diisi dengan cairan, ya air, kemudian kita masuk ke dalam serviks ya atau mulut rahim sampai ke dalam rongga rahim. Nah, di situ kita bisa melihat banyak, ya kan? Apakah di situ terdapat suatu polip, ya, apakah ada suatu miom, apakah ada suatu infeksi, itu bisa kita lihat dengan menggunakan hysteroscopy, tadi prosedur hysteroscopy. Nah, biasanya kalau memang dia ada polip itu kayak tumor ya, tapi tumor jinak, itu biasanya kita lakukan proses polipektomi atau proses pengguntingan daripada polip itu. Ya, tindakannya sangat mudah, sangat sederhana. Nah, kalau memang ditemukan adanya miom, ya, nah itu bisa dilakukan proses reseksi miom, ya, itu dengan metodenya tetap hysteroscopy tapi menggunakan reseksi atau resektoskop, ya, mirip itu tapi dia bisa dibakar, ya, bisa dibakar. Jadi itu tindakan yang biasanya rutin kalau kita lakukan, misalnya wanita ada satu gangguan haid. Ya kan, misalnya mensnya banyak, mensnya spotting, tidak teratur. Lalu yang kedua, misalnya ada gangguan fertilitas, ya, misalnya mau hamil tapi kok nggak hamil-hamil. Kemudian dari hasil USG ditemukan adanya suatu hal yang polip atau miom, itu bisa dilakukan, ya. Dan tindakan ini biasanya tidak terlalu lama, tergantung kondisinya. Kalau dia kecil ya tindakannya paling setengah jam selesai. Tapi kalau dia besar dan banyak ya mungkin bisa lebih dari setengah jam atau 30 menit. Dan tindakannya biasanya bisa dilakukan dengan anestesi sedatif yang artinya hanya tidur sebentar aja. Setelah itu pasien boleh pulang dan one day care gitu loh. Prosesnya sangat sederhana gitu. Oke, tadi selain itu juga dia bilang ada tindakan DNC dok. DNC itu apa? Oh, kalau kita bicara DNC itu berbeda lagi, itu dilatasi dan kuretase. Jadi sebenarnya kalau kita sudah lakukan tindakan hysteroscopy, tidak perlu melakukan DNC. DNC itu hanya kuret, ya, dilakukan kuret, ya mungkin ada sesuatu ya miom atau polip yang bisa dilakukan kuret, tapi sebenarnya gold standard kita kalau di fertility itu ada suatu polip atau miom, kita lakukan hysteroscopy. Nah, kalau di NC itu dia blind, jadi kita hanya kuret-kuret aja, dibuka rahimnya, dikuret, udah gitu loh, ya. Cuma gold standarnya lebih baik hysteroscopy gitu. Tapi kalau dikuret itu cukup sakit dong tuh. Untuk sakit harusnya tidak, karena pasien itu dibius biasanya, dikasih obat tidur, bius yang ringan saja, jadi dia tidak terasa apa-apa. Gitu. Baik lagi begitu, berarti kalau kuret untuk menyiapkan biar program hamil atau gimana tuh? Ya, biasanya tidak selalu harus program hamil, tapi mungkin ada keluhan dari pasien tadi, ya, misalnya ada perdarahan, mens yang memanjang, kemudian ditemukan dari USG adanya polip atau miom yang memang harus diangkat gitu. Oke. Satu lagi dok, ini yang endometrial section tadi udah dijelaskan. Tadi udah. Iya. Jadi reseksi kalau memang adanya miom biasanya. Miom itu kita reseksi. Ya, jadi pakai pembakaran. Pakai metode pembakaran, dibakar gitu. Nah, dok, mungkin sebelum melakukan tindakan operasi minor ini, dok, biasanya tuh yang pasien rasakan kalau memang dia tidak melakukan operasi minor ini apa sih, dok? Mungkin secara awam kita mungkin membayangkannya rasanya sih pas itu bisa mengalami apa gitu, dok? Ya, tadi keluhan ada gangguan haid. Ya, gangguan haid seperti
haidnya memanjang, atau kemudian timbulnya spotting atau flek-flek di dalam pertengahan siklus haid. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda yang harus kita cek lebih lanjut untuk kondisi di dalam rongga rahimnya. Apakah ada suatu polip, apa ada suatu miom, atau ada suatu penebalan dari rahim gitu. Rasa sakit ada nggak sih kalau misalkan Relatif, kalau nyeri itu relatif, tidak selalu bahwa keluhan ini akan menimbulkan rasa nyeri, kecuali memang mungkin ada suatu infeksi, ya bisa saja dia nyeri gitu. tapi dok kita lihat kalau pasien itu recovery gitu, dia harus duduk juga di kursi roda, dan mungkin apakah kan tadi dokter bilang biasanya one day langsung selesai gitu. Ya tindakan hysteroscopy itu one day care dan sangat minor surgery, jadi tidak perlu pakai kursi roda. Biasanya habis tindakan langsung pasien udah boleh pulang. Ya kan? Kita lakukan biasanya rutin di sini ya untuk tindakan-tindakan untuk memantau adanya kondisi fertilitas. Jadi pulang ya jalan kaki gitu loh, tidak perlu harus dipakai kursi roda ya, karena selama ini nggak pernah ada pakai kursi roda setelah tindakan hysteroscopy gitu. Dok, ini satu lagi, ini kan kita lihat di postingnya juga, bahkan si pasien ini pas operasi itu dia nggak sengaja menggigit bibirnya, mungkin karena apakah efek karena operasinya, apakah memang ini bisa maksudnya kayak berpengaruh maksudnya ke kondisi pasien ketika lagi operasi sampai dia menggigit bibirnya sampai luka gitu. Wah, saya nggak tahu itu ya kenapa bisa sampai menggigit bibir. Kalau dilakukan anestesi harusnya tertidur ya, itu harusnya tidak sampai menggigit gitu loh. Ya, harusnya tidak ada rasanya nyeri kalau dia di anestesi gitu. Terima kasih banyak dok. Ya. Ya, kita nih mungkin gimana acara pernikahan Firgon? Ya. Iya, alhamdulillah tadi karena saya datangnya agak terlambat, acara akad nikahnya sudah selesai. Jadi hanya menyampaikan selamat buat Mas Firgon dan Mbak Lindi. Kemudian setelah itu kami langsung balik karena kebetulan ada kerjaan lagi. Terus suasananya di dalam luar biasa. Keluarga juga hadir semua. Itu aja karena baru datang langsung balik. Tema dan adatnya mungkin bang? Ada nggak sih? Pakaian yang dipakai yang Bang Firgon apa gitu bang? Tadi pakai jas ya, pakai jas, pakai baju rapi semua. Pokoknya yang dalam datang semua rapi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga langgeng selalu, sukses, bahagia selalu. Ada Bang Eko malu. Tadi aku lihat, soalnya tadi aku duduk agak di samping. Jadi karena tadi aku bilang baru datang, ngasih selamat, langsung pulang karena ada kerjaan lagi. Kalau yang abang tahu perkenalan udah berapa lama? Aduh, aku nggak tahu nyampe ke situ, nggak tahu. Siapa? Udah pernah ketemu sekali. Tapi orangnya mungkin seperti apa? Alhamdulillah baik, solehah, cocok banget. Oke. Luar biasa bahagia sekali tadi saya lihat, dua-duanya bahagia semua. Makanya saya mengucapkan selamat, bahagia selalu, langgeng selalu menjadi yang terbaik buat mereka berdua. Aku nggak lihat, tadi aku cuma bentar banget naik salaman, nggak ikut acara akad nikah langsung balik. Bang, mungkin aura pengantin dari Auranya yang satu ganteng, yang satu cantik, keren. ada inaran bang? Oke, makasih ya. Ucapannya bang, ucapan dan doa. Ya, doanya yang terbaik buat Mas Firgon dan Mbak Lindi. Semoga diberikan kesehatan yang berlimpah, sukses selalu dalam pekerjaan dan karirnya, dan juga langgeng bahagia selalu abadi. Oke? Ya, thank you ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah acara berjalan lancar, tidak ada masalah dan sekarang sudah sah. Untuk teman-teman media, mohon maaf, ini acaranya tertutup.
mungkin nanti besok akan ada pemberitahuan. Terima kasih semuanya. Doain ya. Mas Kang ini berapa sih Kak Feby? Moderate aja. Beres. Memang masih ada Pak? Besok lagi ya teman-teman media. Kemudian